Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan salawat berantaikan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dengan kata lain ad-din al-Islam. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah agama, yakni Bapak Nurul Iman MPD, beserta teman-teman seperjuangan yang saya hormati. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil tugas makalah yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yang mana berjudul tentang toleransi, kerukunan, dan ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam. Agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam, yang dimana agama Islam mengajarkan umatnya untuk hidup dalam toleransi, kerukunan, dan ukhuwah atau persaudaraan, dan yang dimana agama Islam mengajarkan nilai-nilai luhur ini menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan yang harmonis dan damai di tengah realitas masyarakat yang semakin kompleks dan beragam pengalaman. Toleransi, kerukunan, dan ukhuwah menjadi semakin penting dan relevan. Adapun dalam materi ini akan membahas yang pertama itu tentang konsep toleransi, kerukunan, dan ukhuwah dalam Islam, dan yang kedua akan membahas tentang seberapa pentingnya penerapan toleransi, kerukunan, dan ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, kita akan menuju apa itu konsep toleransi, kerukunan, dan ukhuwah dalam Islam. Toleransi dalam Islam dikenal dengan istilah tasamuh, yang berarti saling menghormati, menghargai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Toleransi juga merupakan nilai yang esensial dalam Islam. Penerapan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dapat menciptakan suasana yang harmonis, damai, dan penuh dengan rasa saling menghormati, menghargai antar sesama manusia. Adapun toleransi dalam Islam bukan berarti mentolerir sebagai bentuk kejahatan atau penyimpangan, yang dimana toleransi dalam Islam memiliki batasan dan memiliki prinsip yang jelas. Yang pertama itu toleransi dalam akidah, yang dimana umat Islam tidak boleh mentolerir keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Yang kedua, toleransi dalam ibadah. Umat Islam tidak boleh mentolerir praktik ibadah yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, toleransi muamalah, yang dimana umat Islam diwajibkan untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia, termasuk pada hak orang-orang non-muslim untuk hidup, beribadah, dan berekspresi. Yang kedua ada kerukunan. Kerukunan dalam Islam dikenal dengan istilah silaturahim, yang berarti hubungan persaudaraan, saling menjalin kasih sayang, dan saling tolong-menolong antar sesama manusia. Kerukunan dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan antar sesama muslim, tetapi juga mencakup hubungan dengan orang-orang non-muslim. Yang ketiga, konsep ukhuwah dalam Islam.
Ukhuwah dalam Islam memiliki arti persaudaraan, kebersamaan, dan kesatuan. Istilah ukhuwah berasal dari kata yang berarti saudara atau akhi. Dalam Islam, ukhuwah memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar hubungan darah, yang dimana ukhuwah dalam Islam adalah persaudaraan yang didasarkan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ukhuwah dalam Islam dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yang kedua ada ukhuwah wataniyah, yang ketiga ada ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang terjalin di antara sesama umat Islam yang didasari oleh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana bukan hanya sekedar ikatan emosional, melainkan ikatan yang terikat oleh syariat Islam. Hal ini berarti ukhuwah Islamiyah memiliki konsekuensi dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun contoh dari penerapan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada menjalin silaturahmi. Yang kedua, saling membantu dalam kesulitan. Yang ketiga, ada saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang ketiga, menyebarkan dakwah Islam. Yang kedua, ada ukhuwah wataniyah, yang dimana ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan yang terjalin di antara sesama bangsa, meskipun berbeda agama, suku, bangsa, dan ras. Adapun contoh dari penerapan ukhuwah ini, ukhuwah wataniyah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengikuti upacara bendera. Yang kedua, menghormati perbedaan suku, bangsa, dan budaya. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, apapun itu kegiatannya dalam kemasyarakatan. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, yang dimana ukhuwah insaniyah ini adalah persaudaraan yang terjalin di antara sesama manusia tanpa memandang agama, suku, bangsa, ras, dan golongan. Adapun contohnya, yang pertama itu membantu korban bencana alam, yang kedua menjaga kebersihan lingkungan, yang ketiga menghormati perbedaan dan melawan diskriminasi. Baik, kenapa sih penerapan toleransi, kerukunan, dan ukhuwah atau persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat penting dalam Islam? Penerapan toleransi, kerukunan, dan ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam sangatlah penting karena memiliki beberapa manfaat yang fundamental, antara lain yang pertama itu menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, hal ini yang dimana menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai, kerukunan, toleransi, dan ukhuwah atau persaudaraan dalam bermasyarakat ini menjadi fondasi bagi kehidupan yang damai dan harmonis, dan agar bisa terbebas dari konflik dan perpecahan. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam dan bangsa dengan penerapan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan ukhuwah dalam bermasyarakat. Umat Islam dapat bersatu dan bahu-membahu membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Persatuan ini menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang akan muncul di masa depan maupun yang sekarang. Baik, sampai di sini yang kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah
Toleransi, kerukunan, dan ukhuwah atau persaudaraan adalah pilar utama dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan damai, baik dalam bermasyarakat, beragama, dan berbangsa. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai mulia ini dalam kehidupan bermasyarakat, kita dapat membangun bangsa yang sejahtera dan bermartabat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjaga toleransi, kerukunan, dan ukhuwah atau persaudaraan kita baik dengan yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.